Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di lanjutan materi IP Traffic Introduction di bagian kedua, bagian terakhir dari pengenalan IP Traffic, dan sekaligus akan menjadi materi terakhir di pertemuan sebelum UTS. Nah, salah satu parameter utama yang perlu kita pertimbangkan ketika kita bicara soal jaringan data itu adalah QoS atau merupakan singkatan dari Quality of Service. Nah, kalau kita bicara kualitas of service, tentu yang diharapkan, ya kalau kita terjemahkan quality of service atau kualitas layanan gitu. Yang diharapkan dari suatu kualitas layanan kan kualitasnya baik, bagus, begitu ya. Nah, tentu menilai bagus tidaknya, ya kondisi layanan atau suatu kualitas layanan, tentu ada parameter-parameternya. Nah, seperti yang muncul di slide ini, setidaknya ada 4 nih parameter yang perlu diperhatikan untuk menentukan QoS suatu jaringan data itu baik. Apa saja itu? Ya, data rate, kemudian delay, kemudian jitter, kemudian packet loss, dan sebagainya. Nah, di materi yang sama, kita juga akan melihat ternyata ada beberapa teori mengenai traffic data. Pertama, ya, kita akan mengenal jenis traffic based effort, kemudian traffic data yang sensitif terhadap waktu. Nah, apa bedanya? Kita akan bahas satu persatu. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara delay itu kan sesuatu yang tidak bisa kita hilangkan. Ya, kenapa saya katakan tidak bisa kenapa saya katakan hal ini sesuatu yang tidak bisa dihilangkan? Karena kalau misalkan ya, saya mengirim paket dari Bandung, kemudian mau dikirim ke Makassar. Yang terjadi adalah paket tersebut tidak akan bisa sampai dalam 1 detik, 10 detik, butuh berhari-hari. Kalaupun dia sampai 1 detik, tetap saja dia punya delay, ya. Delaynya adalah ya 1 detik begitu. Jadi tidak langsung, dia butuh waktu. Nah, waktu inilah dari paket itu dikirim, kemudian paket itu diterima, itulah yang disebut dengan delay. Jadi berapa durasi waktu itu paket itu sampai, itulah delay. Nah, ternyata yang memberikan kontribusi terhadap delay itu ada banyak macamnya. Tadi kita bicara kalau misalkan delay itu saya kirim paket pasti diproses di JNE dan lain seterusnya tuh. Kalau misalnya kita kirim paket betulan gitu. Apalagi di jaringan komputer. Jaringan komputer kan pasti sangat kompleks begitu ya. Rutenya juga sangat kompleks. Nah, pasti delaynya akan banyak di sana. Nah, kontributor yang pertama dari munculnya delay adalah processing delay. Nah, jadi bagaimanapun sinyal itu ya dari ketika dia ada di dalam jaringan, dia akan melewati beberapa proses enkapsulasi mungkin melalui protokol A, protokol B, kemudian melakukan konversi format data di tengah jalan. Nah, itu semuanya processing delay. Dan itu pasti berkontribusi itu terhadap waktu delay secara keseluruhan. Yang kedua, queue ya, atau ada antrian ya, queue delay. Queue delay-nya itu adalah kita di dalam jaringan komputer ketika kita mengirim data itu dikirim biasanya secara serial. Untuk beberapa kasus dikirim secara paralel. Maksudnya bagaimana? Misalkan ya, saya punya 100 paket. 100 paket itu tidak bisa itu saya kirim secara bersamaan 100-100-nya. Yang terjadi adalah saya kirim paket pertama, kemudian saya kirim paket kedua, kemudian saya kirim paket ketiga, begitu seterusnya. Nah, bagaimana dengan paket yang ke-100? Paket ke-100, dia dalam posisi menunggu antrian sampai seluruh paket dari 1 sampai ke paket 99 itu dikirim. Nah, tentu ya, ini akan berkontribusi terhadap delay secara keseluruhan. Nah, belum kita bicara algoritma ya. Algoritma bagaimana mekanisme delaynya antara delay A, delay B, bagaimana antara algoritma A, algoritma B, itu dia punya sistem antrian yang beda-beda. Ada sebagian algoritma mungkin tidak menguntungkan bagi beberapa paket, menguntungkan bagi beberapa paket yang lain. Ya, nanti kita akan bicara masalah scheduling dan seterusnya. Tapi prinsipnya, ketika paket itu harus dikirim secara serial, mau tidak mau pasti akan ada antrian di sana. Ketika ada antrian, ini akan menambah delay. Yang ketiga adalah transmission delay. It is the time needed to push a packet data bits into the wire. Nah, it change based on the size of the packet and the bandwidth. Nah, kalau kita bicara yang transmisi, ya, itu bicaranya kanalnya. Ya. Nah, kalau kanalnya atau salurannya itu kecil, mau tidak mau, ya, kalau misalkan paketnya besar, tentu akan lambat dia tibanya. Ya, itu akan lambat tibanya. Belum lagi kita bicara soal media transmisinya yang berubah-ubah di tengah jalan.
Misalkan saya mau kirim data dari Makassar ke Bandung, dari rumah saya misalkan ke kantor Telkom itu pakainya kabel optik. Kemudian dari kantor Telkom Makassar dia ke Surabaya dulu pakai kabel laut lagi, pakai kabel laut optik. Dari Surabaya ke Bandung ternyata dia pakai satelit gitu karena satu dan lain hal. Artinya berubah lagi tuh format datanya. Nah, ini kan transmisinya ini membutuhkan waktu yang cukup besar karena data itu harus dikonversi tuh, dimasukkan ke dalam media-media transmisi tadi. Ada yang dikonversi menjadi cahaya, dikonversi menjadi gelombang elektromagnetik dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan transmission delay. Nah, yang keempat ada yang disebut dengan propagation delay. Propagation itu identiknya dengan ini. This is often referred to as a delay by distance. Jadi menurut saya ini adalah kata kuncinya. Jadi ada delay yang disebabkan karena propagasinya. Nah, propagasi itu identik dengan jarak. Taruhlah misalkan, ya. Kenapa untuk beberapa kasus satelit itu tidak bisa digunakan? Karena delay propagasinya itu terlalu besar. Kenapa delay propagasinya besar? Karena jarak ya antara bumi dengan satelit itu bisa sampai puluhan ribu kilometer. Jadi kirim data di sana itu butuh beberapa detik kemudian data itu sampai di bumi misalkan. Belum bicara bolak-baliknya begitu kan. Nah, untuk beberapa aplikasi tertentu komunikasi satelit itu tidak direkomendasikan sebagai media. Karena apa? Dia memberikan kontribusi terhadap propagation delay. Ya, seperti itu. Nah, itu parameter yang pertama itu delay. Jitter. Jitter itu apa? Nah, kita coba baca. Packets transmitted continuously on the network will have differing delay. Jadi ketika paket dikirim, ternyata setiap paket itu punya delay yang berbeda-beda. Meskipun, even if they choose the same path gitu. Meskipun dia ada di jalur yang sama, begitu. Kenapa? Ya, paket ini kata kuncinya, first packet are routed individually, karena setiap paket itu ditukar secara individual, ya. Jadi misalnya paketnya besar, dipecah jadi kecil-kecil, dikirimnya satu persatu tuh. Yang kedua, setiap perangkat di dalam jaringan itu menerima paket ini queue. Jadi dia ada dalam antrian begitu. Artinya apa? Akan selalu ada delay yang terjadi antar paket itu. Atau experience pengalaman yang terjadi pada setiap paket itu bisa jadi berbeda dengan paket-paket yang lain. Nah, inilah variasi-variasi delay yang bisa muncul. Nah, delay ini, this delay inconsistency between each packet is known as jitter. Jadi itulah sebenarnya definisi jitter. Jadi kalau bicara jitter itu ya delay yang tidak konsisten di antara paket. Ya, jadi kisarannya berapa begitu. Nah, itu kita akan lihat dari berapa variasi delay yang terjadi pada paket-paket tersebut. Itu disebutnya dengan jitter. Nah, untuk ukuran yang lain ya, ada juga yang disebut dengan di sini katakan nih, jitter, variability, the changes delay that occur the duration of the changes. Jadi kadang berapa rata-rata durasi delay-nya setelah dirata-ratakan dengan yang lain. Nah, itu variasinya itu disebutnya dengan jitter. Kalau latensi ini delay ya, mirip ya delay, the time required to transfer data across network, ada juga disebutnya dengan throughput. Throughput itu jumlah data yang bisa ditransfer dalam satuan waktu. Ya, nah semakin besar jumlah data yang bisa ditransfer dalam satuan waktu yang sama, berarti kapasitasnya dia semakin besar atau throughputnya dia semakin tinggi. Oke, nah ada dua jenis traffic ya yang dikenalkan di awal. Ada yang disebut traffic yang pertama, traffic based effort. Apa itu traffic based effort? Jadi traffic based effort di sini dikatakan ditandai dengan penggunaan TCP sebagai protokol di layer transport. Jadi kita bicara di TCP dalam kasus ini. Jadi ketika protokol TCP ya kita melihat bagaimana traffic itu lewat. Nah, paket IP dapat sampai ke tujuan melalui jalur yang tidak ditentukan sehingga bervariasi pada masing-masing paket IP. Antrian router sepanjang jalur memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung pada beban link yang terhubung secara langsung. Nah, itu kemudian TCP menerapkan metode error control. TCP memiliki algoritma adaptif untuk mencegah flooding dan kendali kongesti. Nah, model antrian tradisional tidak memungkinkan diterapkan pada hal ini, sehingga diperlukan model antrian yang fokus pada meminimalisir blocking dan kemungkinan terjadi pada paket IP. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini skemanya, kunci yang pertama bahwa ternyata paket itu dikirim kecil-kecil, ya, kecil-kecil
dan jalannya itu tersendiri-tersendiri. Nah, karena dia di dalam TCP, adalah TCP ya sebagian menyebutnya sebagai IP packet. Oke, packets are routed through the network quickly, some packet may lost en route. Jadi beberapa paket, karena paket itu dikirimnya seindividu, ya per individu, bisa jadi mereka masing-masing itu memiliki rute-rute yang berbeda-beda, meskipun tujuan akhirnya sama. Nah, itu yang kita sebut dengan base effort. Ya, base effort itu di sana. Nah, di sini nih. Nah, kalau misalkan nih dia cepat untuk menemukan rutenya, ya, nah itu berarti dia bagus, ya, seperti itu. Nah, tentu karena dia melalui antara satu router ke router yang lain, ya, ini kan prosesnya sangat kompleks. Bisa jadi terjadi error di sana, bisa jadi terjadi apa namanya antrian yang begitu panjang atau flooding. Nah, tentu ini tidak diinginkan. Makanya TCP ada metode error control, ada yang juga disebut dengan algoritma adaptif, ya. Jadi untuk kendali aliran dan kendali kongesti. Nah, ada juga ya traffic ya data yang sensitif terhadap waktu. Nah, kalau TCP itu kan tadi kalau misalkan orang kirim data dia error, dia akan konfirmasi, paketmu error nih, coba kirim ulang dong, gitu. Nah, itu TCP tuh. Nah, UDP itu kita bicara ini memang ada beberapa paket yang harus dikirim sangat rentan terhadap waktu atau dia harus segera tiba. Contohnya apa? Nah, kita lihat ya, misalkan VoIP atau video conference atau telepon. Kalau misalkan email saya kirim pakai TCP, ya, kemudian sampainya 10 detik kemudian, it's okay lah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan suara, saya ngobrol di telepon, kemudian baru sampai pada pengirim, itu 10 detik kemudian. Nah, komunikasinya tidak lagi bisa dikatakan sebagai komunikasi real time. Dan komunikasinya tidak akan bisa berjalan, ya. Saya harus menunggu 20 detik bolak-balik, ya, supaya saya bisa mendengarkan respon lawan saya. Nah, tentu itu tidak menjadi hal yang baik di dalam jaringan. Makanya, traffic yang seperti ini, traffic suara, yang butuh waktu, itulah yang dimaksud dengan, itu masuk kategori traffic data yang sensitif terhadap waktu. Nah, jadi untuk beberapa kasus-kasus tertentu, traffic itu memang harus dipisahkan. Apakah ini dia sensitif terhadap waktu atau tidak. Kalau misalkan data yang mau dikirim itu sensitif terhadap waktu, maka aplikasi yang akan dipakai itu adalah UDP sebagai protokol transportnya atau mekanisme pengiriman datanya. Kenapa? Kalau UDP pokoknya kirim. Dia tidak peduli. Kalau dia error ya sudah error saja. Makanya kalau misalkan kita menelpon kemudian suaranya jadi jelek, suara jelek itu kan tidak terulang dalam artian menjadi bagus beberapa detik kemudian, tidak. Kalau dia sudah error ya sudah error, kita akan kehilangan suara pada masa tersebut. Karena dia tidak ada mekanisme kalau dia error kirim ulang dong gitu. Tidak ada mekanisme seperti itu, ya. Nah, kemudian ada beberapa parameter QoS yang lain, yakni ya maksimum delay paket, maksimum delay. Nah, QoS itu kan tadi ada parameternya, delay, kemudian jitter, loss dan sebagainya. Tentu dia punya standar. Berapa maksimum delay-nya, berapa maksimum jitternya, berapa batasan loss yang dibolehkan, berapa batas minimum data yang tersedia. Jadi itu masing-masing punya standar tergantung aplikasinya. Tapi prinsipnya adalah ya kalau kita bicara QoS maka kita akan bicara parameter-parameter di sini. Oke. Nah, distribusi marginal Gaussian, metode Brownian, pendekatan yang cocok untuk traffic data sensitif terhadap waktu jika mau dihitung ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, hal yang ketiga yang akan kita bahas terkait dengan quality of service itu adalah prioritization. Nah, apa ini maksud dengan prioritization? Kalau kita terjemahkan kan konsepnya kan priority. Jadi kalau traffic itu masuk, kita membayangkan ada sebagian paket itu yang kategorinya prioritas begitu. Jadi kalau misalkan masuk ke rumah sakit, ya terjadi kecelakaan, ketika mekanisme yang benar ketika terjadi kecelakaan, misalkan melibatkan banyak massa, itu dia akan dicek korbannya. Kalau misalkan dia sakitnya hanya biasa-biasa saja, dia tidak akan diambil dulu, dibiarkan dia tetap di tempat. Tapi kalau sakitnya parah, itu baru diangkut. Biasanya dilabelkan warna kuning, warna hijau, sama warna merah. Nah, itu pasien itu di lapangan ketika terjadi kecelakaan besar misalkan. Nah, begitupun di paket. Ketika paket ini terlalu banyak, tentu ada beberapa kasus kita harus memprioritaskan paket mana yang harus duluan kita teruskan. Nah, tentu tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan quality of service. Ada 4 mekanisme bagaimana meningkatkan QoS: scheduling, traffic shaping, resource reservation, sama admission control.
Kita akan bahas satu persatu. Nah, mekanisme yang pertama, proses scheduling atau proses antrian, itu disebutnya first in, first out. Ini yang paling konvensional. Kenapa saya bilang konvensional? Ketika dia datang, kemudian dia masuk ke dalam antrian atau buffer, baru dia diproses. Kalau misalkan antriannya penuh, maka dia akan dibuang. Oke, seperti itu. Kemudian, kalau bicaranya sudah ada yang diprioritaskan, ya, sudah ada yang diprioritaskan, maka paket datang, dia akan diklasifikasikan terlebih dahulu. Apakah dia high superiority, apa lower priority. Tergantung flag yang ada di paket itu. Ya, nah, tergantung dia di set di sini klasifikasinya berdasarkan apa. Ya, nah, misalkan dia adalah paket yang priority-nya tinggi, maka dia akan ditaruh dalam buffer sini. Kalau dia priority-nya rendah, akan ditaruh di bawah. Oke, nah nanti ya, the switch turn to the other queue when the current one is empty. Maka switch-nya ini dia kan harus memilih yang mana yang harus saya proses, apakah yang di atas, apa yang di bawah. Nah, yang terjadi adalah apabila yang di atas ini masih terisi high or priority queue ya, maka yang akan di switch-nya ini akan bergeraknya ke atas. Jadi data yang di atas ini akan diambil, diproses terlebih dahulu, dihabiskan. Ketika ini sudah kosong, baru switch-nya pindah ke bawah. Nah, itu yang disebut dengan priority. Ya, jadi ada banyak paket, jadi diklasifikasikan terlebih dahulu. Setelah diklasifikasikan, maka diprioritaskan untuk diselesaikan dulu yang memang punya kategori prioritas tinggi. Nah, metode yang ketiga itu weighted. Weighted itu fair queue. Jadi mirip sebenarnya mirip sebenarnya sama priority, ya, mirip. Tapi dia bisa jadi lebih dari satu, ya. Nah, bedanya di mana nanti? Ya, setelah dikategorikan, diklasifikasikan klasifikasi 1, 2, 3, ya, klasifikasinya itu dilihatnya klasifikasinya dilihat itu berdasarkan berapa angka yang disematkan ke dia atau level urgentnya, level weight-nya. Di sini weight-nya 3, weight-nya 2 sama 1. Atau prioritas prioritas pertama, prioritas kedua, sama prioritas ketiga. Di sini dikatakan the turning switch select 3 packets from first queue, then 2 packets from the second queue, then 1 packet from the third queue. The cycle repeated, ya, modelnya seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan traffic shaping. Apa itu? Ya, jadi dia semacam ditaruh dalam bucket, baru nanti diteruskan. Nah, jadi apa yang membedakan? Ya, prinsipnya di sini. Dia menerapkan leaky bucket algorithm. Ya, jadi apa yang dilakukan? Di sini dikatakan ya, remove packets at a constant rate. Jadi dia seberapa cepat pun di sini ya, seberapa cepat pun paket data yang masuk, nanti datanya itu disamakan kecepatannya di sini. Ya, makanya disebutnya dengan fixed flow. Nah, di sini kan kecepatan datanya banyak nih, ya, beragam-ragam dia punya kecepatan data. Nah, dengan fixed flow dia diatur kecepatan datanya supaya tetap atau sama. Itu disebutnya dengan traffic shaping. Nah, metode yang lain itu disebut dengan integrated services. Apa itu integrated service? Dia melakukan alokasi bandwidth end-to-end sebelum informasi dikirimkan dengan cara reservasi sumber daya jaringan. Jadi kita punya bandwidth, kita punya jaringan. Dari awal sudah di-booking dia. Sudah di-booking dari awal bandwidth sekian. Jadi bookingnya itu disebutnya reservasi. Jadi jaringannya sudah di-booking terlebih dahulu. Nah, aplikasi harus membuat reservasi dulu sebelum mengirimkan traffic data. Nah, si aplikasi yang mau menggunakan jalan tersebut atau saluran tersebut atau kanal tersebut, dia harus registrasi terlebih dahulu. Kemudian aplikasi akan menginformasikan karakteristik trafficnya dan kebutuhannya dia apa, kebutuhannya dia seberapa. Ya, nanti si jaringan itu akan menentukan kira-kira nih berdasarkan reservasi yang kamu buat, berdasarkan informasi yang kamu berikan ke aplikasi, maka kita akan tentukan protokol routingnya bagaimana. Kira-kira yang paling cepat kamu sampai itu yang mana? Via apa? Nah, itu yang disebut dengan integrated service. Kemudian reservation protocol digunakan untuk menetapkan status reservasi di setiap jalur yang akan dilewati. Setiap hop, ya, jadi satu titik ke titik lain, kemudian pindah lagi ke titik lain, itu satu hop, memeriksa
apakah tersedia sumber daya yang cukup untuk menerima reservasi yang baru. Nah, jadi sebenarnya ini mirip ya, ini mirip. Bedanya adalah reservasi di awal karena dia harus terlebih dahulu menetapkan ya sumber daya jaringannya di plot dari awal. Nah, dua model layanannya adalah guaranteed services sama control load. Jadi mungkin kayak jalurnya presiden, presiden itu nggak boleh diganggu dia. Dia registrasi di awal bahwa dia jalurnya presiden. Jadi apapun komunikasinya, sesibuk apapun jalurnya lain, dia tidak akan ada masalah. Karena dari awal dia sudah punya alokasi bandwidth yang khusus untuk dia, ya, guaranteed service sama control load. Ada dua ya, RSVP, reserve apa? Yang reservation ini, yang pertama adalah control load, artinya apa? Dari awal dikasih alokasi bandwidth, tapi tidak memberikan garansi delay. Nah, tapi kalau sudah level yang kedua, guaranteed service, dia dikasih alokasi bandwidth dan juga diberikan garansi delay, begitu. Ya, kalau di atas bisa jadi delaynya bervariasi, tapi it's okay lah, masih punya alokasi bandwidth khusus gitu. Nah, tapi kalau sudah guaranteed service, dua sekaligus dikasih bandwidth khusus, sama delay maksimumnya juga dikasih. Oke, nah metode yang keempat ya, metode keempat adalah diferensiasi service. Nah, jadi prinsipnya begini, dia akan mencek aplikasinya itu aplikasi apa, ya aplikasinya aplikasi apa. Nah, setelah dicek aplikasinya apa, maka dia akan diperlakukan berbeda. Di sini dikatakan contoh skenario QoS yang umum digunakan pada jaringan IP. Melakukan klarifikasi jenis traffic, ya tadi dia klarifikasi yang dulu jenis trafficnya apa, kemudian memberikan prioritas tinggi kepada traffic real time. Apa saja sih traffic yang real time? Ya tadi misalkan suara, itu harus cepat tuh. Video call, itu harus cepat gitu. Nah, tapi kalau ada antrian orang browsing, ya itu bukan prioritas, bisa ditahan dulu, ya kan? Kemudian menggunakan mekanisme antrian weighted ya, yang berat tadi pada setiap router sehingga traffic dengan prioritas tinggi akan diproses terlebih dahulu. Ya, jadi diklasifikasikan beberapa prioritas. Nah, diambil selalu prioritas yang tinggi untuk dilewatkan di dalam jaringan. Kemudian apabila paketnya besar, maka dia dipotong terlebih dahulu menjadi paket-paket kecil. Nah, bagaimana mekanisme potongnya? Namanya LFI, link fragmentation and interleaving. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah beberapa mekanisme yang digunakan. Tujuan utamanya itu adalah untuk menjaga quality of service. Menjaga kualitas service dalam hal ini parameternya delay, jitter, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi saya rasa itu ya pertemuan kita untuk pembahasan materi QoS pada jaringan data. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.